Shalom, saudara dikasih Tuhan, bertemu kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Sebelum mendengar renungan pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk saat ini karena Tuhan terus memberkati kehidupan kami, dan saat ini Tuhan kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar dapat memahami firman ini dengan baik, dan pada akhirnya kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang taat kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang kadang merasa dirinya itu tinggi, posisinya lebih tinggi daripada orang lain, sehingga kadang dia membuat pembedaan. Jadi artinya itu orangnya itu menjadi pilih kasih. Nah, ada sebuah cerita sharing kepada saya, betapa dia itu merasa dirinya itu dibedakan oleh eyangnya. Jadi waktu kecil, dia dengan cucu-cucu yang lain itu diperlakukan berbeda. Kalau cucu dari anak yang kaya, maka dia mendapat tempat duduk yang baik. Sementara dia sendiri dari cucu dari anak yang tidak mampu, dia hanya dibiarkan duduk di lantai. Makan pun juga demikian. Sehingga ternyata sampai dewasa, dia merasakan kepahitan, dia merasakan tidak nyaman waktu bertemu dengan eyangnya. Kenapa ya kok eyang seperti ini? Nah, kondisi seperti itu tentu tidak disukai dalam kehidupan berjemaat. Apalagi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Karena Tuhan sendiri tidak pernah pilih kasih. Nah, dari Yakobus kita akan melihat bagaimana Rasul Yakobus menegur orang-orang yang membeda-bedakan. Padahal kasih itu seharusnya tidak membeda-bedakan. Tidak boleh ada pilih kasih, karena kasih itu tidak akan memilih. Yakobus 2 ayat 1-7 saya bacakan demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Saudara, dari bacaan firman Tuhan pada saat ini, kita ditegur untuk tidak pilih kasih, tidak memandang muka. Bahkan kalau apa yang dikatakan ditulis dalam surat Yakobus itu begitu frontal. Orang yang kaya memakai cincin emas disuruh duduk di tempat yang baik. Sementara orang miskin disuruh duduk di lantai, bahkan di dekat tumpuan kaki. Betapa pembedaan diskriminasi itu membuat orang yang miskin itu sakit hati. Dan inilah yang tidak boleh terjadi. Karena Allah menghendaki bahwa setiap anak-anak Allah adalah sama di hadapan Tuhan. Mereka adalah ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama. Merekalah yang juga menerima keselamatan saat percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itulah yang terjadi. Oleh karena itu melalui firman Tuhan pada saat ini, biarlah hidup kita terus diperbaharui untuk tidak memilih-milih dalam menyatakan iman kita, dalam merefleksikan kehidupan kita, dalam mengasihi sesama kita. Kita harus memandang bahwa setiap orang mereka adalah ciptaan Tuhan. Dan mereka sama-sama dimuliakan oleh Tuhan pada saat mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemuliaan itu akan mereka rasakan saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan karena itu Bapak Ibu,
Saudara sekalian, mari hidup kita terus melihat kasih Tuhan. Tuhan Yesus sendiri begitu mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang sakit tidak mendapat pertolongan. Tuhan Yesus datang mengasihi mereka. Bukankah teladan ini yang harusnya kita lakukan? Kita harus memiliki sikap seperti Kristus karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Biarlah firman itu termertai dalam hati kita dan itu kita nyatakan melalui sikap hidup yang tidak membeda-bedakan. Pada saat kita mulai membeda-bedakan, maka kita menjadi hakim. Padahal kita bukanlah hakim. Allah lah hakim. Dialah hakim yang sesungguhnya, bukan kita. Kita adalah manusia ciptaan Allah yang harus saling mengasihi, saling menopang, hidup untuk bergandengan tangan, memuliakan Tuhan, tidak memandang orang kaya miskin, tidak memandang latar belakang, tapi satu, bahwa dia adalah anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan merekalah yang diselamatkan, sehingga kita harus tetap mengasihi Tuhan dan mengabarkan kasih itu kepada semua orang tanpa pandang bulu. Kiranya Tuhan menolong kita, Roh Kudus akan menyertai dan menuntun hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Menegur kami untuk kami tidak membeda-bedakan orang. Karena kasih pada dasarnya adalah menyatakan diri untuk tidak membeda-bedakan orang dan mempedulikan orang lain. Karena orang lain ciptaan Allah juga adalah sama seperti kami. Dan mereka butuh keselamatan, mereka butuh perhatian. Dan kami harus mengasihi mereka tanpa pamrih. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan terus tuntun kami agar hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.